siapapun lawannya kalau datang ke Lampung kita bisa nih. Kembali lagi di Ruang Padip sama gue Yazid. Alhamdulillah. Dan baru aja kita menyaksikan sebuah pertandingan yang anomali sebenarnya. Seharusnya bisa jadi seru sengit. Betul. Tapi ya gue gak berharap sengit juga sih sebenarnya, maksudnya gak terlalu berharap. Kenapa lo gak berharap sengit? Ya lah biasa aja lah gitu. Karena maksudnya dari awal kan sebenarnya pertandingan ini udah jadi salah satu concern gak sih yang pernah gue kasih tahu ke lu bahwa ini tuh awalnya mereka mainnya di Kanjuruhan. Gitu. Awalnya gitu mas, dan akhirnya ketika ada penolakan dari keluarga korban, akhirnya ya ini geser lah dikit. Iya, tadinya kalau nggak bergeser pengen ada sesuatu, momentum lah ya. Betul. Akhirnya dijadikan itulah tanpa penonton tadi? Juga. Wayandipta ya. Wayandipta tadi. Iya, dan tapi yang anehnya juga adalah performa timnya juga ya. Tadi ya kalau setelah kita lihat adalah setelah Arema kemarin tuh tampil heroik lah lawan Persib, bisa nahan imbang, tapi ternyata melawan Persebaya sama sekali tidak berkutik gitu loh. Gitu. Mungkin faktor stamina mungkin dari karena, Bandung. Iya, karena kan bisa jadi ya, maksudnya ini lagi fase-fase krusial yang ternyata padat banget gitu loh. Betul. Nggak ada jeda seminggu, nggak ada ini. Kayaknya baru kemarin main gitu, Persib main, besok udah main lagi. Itu harusnya sih waktu itu Borneo kemarin nih main, udah main lagi besok gitu. Kayak cepet banget gitu. Iya. Waktu itu kita apa sih live hari apa sih waktu itu? Kamis ya? Jumat? Senin? Iya, Jumat. Senin? Jumat. Jumat ya? Tuh. Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Iya. Rabu udah main. Pertandingan aja lawan Persib itu udah melelahkan gitu buat Arema. Terus mereka harus udah main perjalanan. Jumat, Sabtu, Minggu. Iya, Senin. Tapi apa bisa dijadiin alasan karena kan si Persebaya juga baru away ke Kiraha kan. Itu, iya maksudnya. Sehari sebelumnya. Bukan jadi alasan, cuman kayak mungkin ada faktor-faktor tersebut mungkin gitu. Jadi para pemain tuh ya mungkin berbeda fisiknya gitu, karena secara psikologis juga. Psikologis dan fisik mungkin kalau pas lawan Persib itu kan full defense yang apa ya, membutuhkan banyak energi fisik gitu, menguras tenaga dan mental gitu sebenarnya. Tapi ya ketika partai kandang rasa netral ini ya akhirnya kehantem lah itu. Tapi pas nonton gimana mas tadi mas? Harapannya sebenarnya emang udah bakal kayak gini atau? Kalau ekspektasi sih sebenarnya ya tadi yang sempat kita bahas ya, ini karena terlepas dari gimana di klasemen, gimana secara performa tim beberapa pertandingan terakhir, tapi ini kan apa ya, duel dua tim yang sangat panas lah ibaratnya ya. Punya latar belakang yang rivalitas yang cukup kental gitu. Kita nggak bicara soal di luar lapangan, tapi di dalam lapangan emang rivalitasnya ya cukup kita akuin lah salah satu yang terpanas di Liga Indonesia. Tapi pada kenyataannya ya di luar dugaan ketika Persebaya terbilang begitu mudah mencetak 1-2 gol sampai akhirnya 4 gol, kok bisa gini gitu kan. Berarti ya ada sesuatu yang nggak biasa di Arema gitu. Terlepas dari mereka main di luar kandangnya sendiri gitu, tapi nggak tahu ini apa dari segi psikologis atau dari faktor non teknis yang bikin akhirnya Arema dihajar habis-habisan sama Persebaya. Iya itu dia, padahal ya awalnya kita nggak mau nyorot sama sekali sebenarnya ya. Kita nyorotnya Persebayanya juga gitu. Karena ya itu yang tadinya awalnya concern adalah soal mereka akan main di Kanjuruhan itu, kayak kok bisa gitu ada jadwal dari awal yang mengadakan hal tersebut gitu. Padahal ya akhirnya harus turun tangan juga tuh kan. Ya mungkin ini sebuah karma yang aduh, karma. Gitu. Iya, orang belum selesai kasusnya juga masih di highway gitu, di jadwalnya mainnya di sana gitu maksud gua. Kalau lu gimana nih? Seorang menolak lupa gitu ya. Itu makanya kayak sengaja emang gak ada apa-apa gitu loh, justru kayak udah aja kayak mau dibiarkan angin lalu aja. Udah ketahuan biarin jadi cagar budaya aja udah jelas, mesti dibangun lagi. Iya malah dijadiin itu lagi malah. Bahkan kalau tim-tim lain berkunjung ke sana kan kadang ada apa ya, banyak yang akhirnya di sosmed aja jadi abu-abu kadang gitu kan,
harus berdoa dulu pasti kan ya sebagai tim lawan Kayak juga ini, kan. kayak Anfield ada apa memorial Heysel sama Hillsborough gitu. Iya itu maksudnya kayak gitu, gue agak aneh aja gitu. Cuman ya langsung aja lah kita. Selain dari Persebaya yang menang 4-0, kemarin juga ada tim yang berpesta ternyata di Stadion Gelora Bung Karno dengan skor yang identik 4-0 gitu, melawan Persis Solo yang sebelumnya justru bisa mengalahkan tim yang mengalahkan Persija. Trilogi. Trinity. Ya itulah yang dikatakan oleh Milomir Seslia. Ini kayak Liga Inggris. Betul. Waduh, enggak lah. Kita tidak tahu. Beda. Semuanya bisa Liga saling Inggris mengalahkan. semua faktor-faktornya bisa kita raba lah. Kalau Liga Indonesia ada faktor yang tidak bisa kita lihat gitu kan. Tapi harus husnuzon Mas, harus husnuzon. Ya, itu husnuzon itu. Oh gitu. Sangat baik ya. Husnuzon. Hal baik. Ya itu. Itulah semalam mungkin Luis dikatakan, kok bisa sih tiba-tiba menangnya dengan apa ya? Sangat meyakinkan itu. Padahal sebelum-sebelumnya juga Persija tuh sangat bermasalah dengan lini Klub papan depannya. bawah. Lini depan lini ya, depan. klub papan bawah dan lini depannya juga gitu. Terus di babak pertama juga kan masih imbang gitu 0-0. Kok bisa coba? Sebetulnya kalau dari segi permainan kemarin kayak emang berat sebelah ya. Jadi kayak main setengah lapangan, Persis lebih banyak dikepung. Tapi kalau menurut gua kenapa kemarin bisa menang 4-0 ya karena kondisi Persisnya juga kan sebetulnya lagi nggak terlalu ya nggak stabil-stabil amat. Mereka bisa menang lawan Bayangkara kan juga sebetulnya kan itu sebuah kejutan lah dalam sepak bola, sebuah istilah mengejutkan gitu. Tapi kalau dari sisi squad sepanjang musim memang Persis kan bermasalah. Bahkan Persis itu tim pertama musim ini yang mengumumkan kesulitan membayar gaji gitu. Jadi maksudnya ada faktor non teknis lah gitu tuh disebut. Maksudnya ada hal-hal yang ya memang Persis sudah kalah duluan lah ibaratnya gitu sebelum memulai. Di satu sisi memang Persija ada perbedaan dari segi permainan apa ya? Beberapa pemainnya, beberapa skema serangan memang coba untuk dibangun benar-benar dibangun berdasarkan skema, enggak yang coba dribble sendiri gitu kan. Beberapa pertandingan sebelumnya semua serangan buntu di Maxwell atau di Alano. Kemarin dua orang ini cukup blend in dengan pemain-pemain lain gitu. Bahkan Alano bisa menahan emosinya. Ini udah 3 pertandingan Alano gak kena kartu. Jadi sesuatu yang luar biasa ya. Sebuah progres. Jadi catatan menarik justru ya. Kalau nggak kena tuh. Sebuah progres gitu. Jadi terlepas dari padahal sebetulnya Riyandi main bagus banget gitu di sepanjang babak pertama sampai babak kedua. Ya itu sih memang ini karena faktor Persisnya aja yang lagi kurang ideal dan satu sisi Persija mungkin butuh pembuktian di akhir musim dan memang baru dapat shock terapi juga dari supporter karena H-1 pertandingan sehari sebelum pertandingan digeruduk tuh GBK sama beberapa pengurus Jakmania gitu. Oh, itu berpengaruh tuh. Gue nanya Gustavo ya. Oke. Sebetulnya Gustavo bilang ya wajar aja fans merasa kecewa. Ya, hal kayak gitu wajar di sepak bola. Tapi sekarang kita menang 4-0. Kita jadi lebih termotivasi lagi dan sebagainya gitu sih. Sebetulnya kalau kenapa bisa menang gol sebesar itu ya karena memang di babak kedua terutama ya Persija benar-benar stick to the plan gitu. Pemain kayak Jan Mota, terus Paulo Ricardo benar-benar dikasih ruang untuk bisa menjalankan skema, nggak cuman mentok Pasto Alano atau Pasto Maxwell. Iya itu dia, makanya sebelum-sebelumnya kan kayak stuck banget gitu ya. Kayak stuck terus ke Alano lagi gitu. Sedangkan di malam tadi gue ngeliatnya pemain-pemain kayak Jian Rehan Mota, Hanan bahkan juga sekarang udah bisa nyusun serangan kayak gitu-gitu loh. Jian Mota, Rehan Hanan, Donitri itu makin pede aja di pertandingan itu gitu. Kelihatannya mereka makin pede, mereka bebas berekspresi gitu, kayak bermain tanpa beban. Karena memang tanpa beban aja gitu. Beban udah ngapain, udah keluar dari konstelasi sebetulnya. Tapi maksud gue adalah kalau ini jadi kayak kalau-kalauan ya, kayak aneh juga ya sebenarnya kalau-kalauan. Andai saja maksudnya kemarin-kemarin mereka nggak drop point, harusnya kan nih papan atas harusnya lebih panas lagi bertiga gitu ya. Ya mungkin besok 2 pertandingan besok yang 2-nya nih drop point. Jadi panas lagi. Tapi mungkin tuh. Tapi kita bedah. Iya, tapi maksud gue yang harusnya disayangkan mungkin oleh Jackmania utamanya adalah ya itu ya, makanya sampai mungkin digeruduk itu kan. Ya itu maksudnya kalau aja itu pertandingan kayak Borneo lawan Dewa, kemarin lawan PSIM yang mana
ada peluang-peluang untuk menang sebenarnya lawan Borneo itu kebobolannya menit terakhir jadi imbang, terus lawan Dewa lu dapat penalti di menit terakhir untuk menang, lawan PSIM juga ada penalti yang gagal gitu, itu kan 2 poin yang lumayan 6 poin tuh jadinya 6 poin tuh. Iya. Ini ketinggalannya cuma 4 poin sebenarnya. Gitu loh. Jadi sebenarnya bisa bikin panas tuh papan atas tuh dari. Oh ya, nggak bisa kita tarik garis lurus kayak gitu juga sih ya. Karena Iya, cuman kan maksudnya andai kan. andai seperti itu, terus dari kubu misalnya kameramen kita andai Persib kemarin 2 pertandingan nggak imbang gitu. Terus Ya makanya gue bilang depan bisa jadi yang lain yang drop points nih gilirannya. Itu dia. Tapi ada yang menarik menurut gue justru adalah postingannya Persija tuh setelah pertandingan. Oh iya. Ngeliat gak Mas? Ya, Postingan ada tuh yang dihapus. Oh dihapus. Iya yang dihapus tuh menarik justru. Itu apa sih di gambarnya lu lihat? Gambarnya itu pagar rumah orang. Pagar rumah orang. Jadi ada 3 pemain Persis ngadep ke pagar itu. iya, Kayak sempat meratapi ngeliat. tembok itu. Iya, skornya 4-0 terus Fabio Cilennego lewat sambil bawa bola. Iya, sempat ngeliat. Itu, tapi Gak lama Apa maknanya tuh? 4-0, tulisannya 4. 4-0 aja. Iya. Dan melihat kayak pemain-pemain Persis tuh kayak yang meratapi skor 4-0 itu. Itu aja. 4-0 ada di pagar. Iya, gue sempat ngeliat, wih canggih nih. Wis. Berani juga, oke. Terus gak Terus lama dihapus. kok gak ada gitu kan. Iya. Lihat. Kenapa tuh kira-kira? Itu saya nggak tahu Mas. Saya sih nggak tahu. Iya, Teman saya sih tahu. Saya nggak tahu. Cuma maksudnya itu hal menarik aja maksudnya Iya. adalah sebenarnya itu banteran-banteran yang biasa di beberapa Di klub-klub luar banyak sering kayak gitu. iya betul banget di NBA di banyak lah gitu, Iya, klub-klub kan luar gitu. nggak ada unsur-unsur sara dan lain Iya, sebagainya. Ada yang tersinggung aja Mas. mungkin Mungkin Tapi yang top levelnya gitu kali iya, ya. maksudnya itu. Tapi kan di Persis Solonya sendiri juga beberapa kali kan ya mengadakan hal-hal kayak gitu kan ya saling banter antar media tim gitu. Itu kan sebenarnya hal yang bikin gairah berwarna. juga, kan? Iya, yang berwarna, yang bikin gairah penonton yang jadi asik-asikan. Berarti Persija tim pertama yang ngebalas banter dan postingannya take down. di take down, tapi nggak tahu. Persija. Ada apa itu? Ada apa? Kenapa? Teman saya yang tahu, saya nggak tahu. Kenapa? Maksudnya kayak Persis Solo dan lain-lain. Maksudnya sebelumnya pernah juga Bali gitu kan, akun-akun Persib mungkin juga pernah gitu. Kalian tidak berani ya. Oke, itulah Persija Jakarta yang Ada Juragan Pisang juga nonton kan ya kemarin ya? benar. Nonton. Juragan Pisang nonton kan? Nonton. Pas ditanya gimana soal regenerasi, tanya direktur. Tanya. Ini sekeluarga kalau ditanya gitu mulu ya. Yang enggak tahu yang enggak tahu. Kok tanya saya? Iya. Ini kalau ditanya jawab, bukan lempar gitu. Saya cuma sekeluarga pulang ditanya kampung begini aja, semua. Tuh, kampung. Dia cuma mau nonton doang. Di situ mau nonton. Iya kan pengurus klub masa nggak tahu menau. Iya, tapi maksudnya jadi hal yang menarik gitu. Maksudnya dia kan salah satu sosok yang terkait dengan Persis Solo, tapi ketika diinin malah nggak tahu sama sekali. Ya Kan emang aneh juga. setiap hal jawabannya selalu kayak gitu kok dia. Dan hal-hal kayak gitu kan kalau misalkan sekali 2 kali lucu ya. Kalau udah keseringan jadi emang nggak tahu apa-apa nih orang. Iya, emang ekspektasi apa kita dengan bertanya ke beliau. Itulah 2 pertandingan berarti 4-0. Ini juga Persija juga 4-0, tampil meyakinkan. Tapi ada 2 tim yang benar-benar lagi berpacuan gelar nih. Poinnya sama karena Persib kemarin imbang, Borneo tetap menang 3-0 lawan Semen Padang, dan besok itu Borneo akan melawan Persik Kediri. Dua-duanya away ya. Borneo away, Persib away. Persib lawan Bayangkara. Sebenarnya dua-duanya nggak mudah lah ya, pasti nggak mudah lah ya bagi keduanya. Tapi Ada kok tim yang away ke Lampung kalah. bener. Ada kok tim yang ke Semen Padang juga kalah. Ya masalahnya emang ada pertandingan Liga Indonesia yang mudah. Semuanya super big match kok. Itu kan iya super big match. Enggak Mas, big match dan super big Iya, match. big match dan Iya, super ada big big match. Oke, kita bahas tuh soal Borneo dan peluangnya, dan kemarin mereka menang lawan Semen Padang. Itu mungkin bukan hal yang bukan hal yang wah Mengejutkan. sebenarnya. Bukan hal yang Karena home juga kan. mengejutkan. Ya biasa aja gitu. Borneo menang. Tapi besok lawan Persik Kediri, Mas. Menurut lu gimana ini aneh?
ini secara mentalitas Borneo lagi semangat-semangatnya ya, spiritnya ya. Karena ya bukan bicara soal menang lawan Semen Padang ya, karena itu seharusnya emang dari sudut pandang logika kita udah mutlak gitu ya. Yes. Kecuali satu tim yang bisa kalah lawan Semen Padang itu beda cerita gitu. Tapi ketika Borneo menang lawan Semen Padang, yang menjadi highlightnya kan mereka berhasil menyamakan poin Persib. Itu yang membuat semangat mereka, motivasi mereka yang tadinya ya udah kita berjuang aja sambil nunggu nasib gitu kan. Apalagi kita di beberapa podcast sebelumnya udah Persib kasih aja gelar gitu. Ternyata ya mungkin tetap ya persentasenya tetap seperti itu, tapi sekarang sesuai ekspektasi walaupun terlalu dini. Tadinya kan ekspektasi gue adalah ketika Persija Persib ini yang bikin situasi akan jadi makin manas antara persaingan, kita nggak bicara Persijanya tapi persaingan Persib Borneo-nya. Tapi ternyata udah lebih dulu gitu. Makanya momentum Borneo lagi naik, away ke Persik sebenarnya bukan hal yang sulit dan bukan hal yang mudah juga, tapi dengan kondisi yang seperti ini harusnya Borneo bisa dapat poin. Sementara dari Persibnya sendiri yang harusnya agak-agak was-was karena situasinya secara moral lagi kurang, otomatis ya 2 pertandingan gagal menang, sekali di kandang sendiri yang menodai keangkeran GBLA gitu kan, lawan Arema pula yang tadi habis dibantai gitu, dan besok akan away ke Patriot ya kalau nggak salah ya. Gimana sih? Bayangkara main di mana sih? Di Lampung. Lampung, sorry Patriot. Bayangkara FC Lampung Mas. Iya. Bukan Bekasi. Patriot Lampung. Gue lupa lagi kalau Bayangkara ada ke Lampung. Lampung Mas. Iya Bayangkara. Bayangkara ini emang masih fluktuatif. Cuman kalau ngelihat trennya ya, dia kan main home tuh kalau nggak salah 4 kemenangan beruntun. Kalau nggak salah ingat ya. Sebelum kalah dari Borneo, kalau nggak sempat di kandang kalah dari Borneo, abis itu 4 kemenangan beruntun dan posisinya mereka lagi ngejar 4 besar kan. 4 besar, kalau mereka menang lawan Persib mereka bakal bisa ngelewatin Persebaya yang sekarang naik ke peringkat keempat gitu kan. Dan itu harusnya jadi penyemangat Bayangkara untuk bisa ngambil poin penuh lawan Persib, dan itu yang harus diwaspadain Persib sebenarnya. Yang satu lagi secara mentalitas lagi coba ngebenahi lagi, yang satu lagi punya motivasi tinggi itu sih. Iya, tapi kalau gua ngelihat di sini ternyata yang janggalnya adalah Bayangkara itu kalahnya justru sama Persijap Jepara dan Persis Solo. Di tandang away. Artinya ya kalau Bayangkara away ada kemungkinan kalah. Iya. Ini di kandang bahkan lawan PSIM, lawan Persija, lawan Arema. Terus lawan Semen Padang. Kemudian lawan Borneo kalah, Borneo kalah. Nah, berarti artinya ya kalau lawan Persib, sayangnya Persib punya rekor yang standar aja gitu di tandang ya. Jadi nggak bisa memungkiri ternyata Bayangkara sebenarnya masih ada peluang nih buat ngalahin Persib. Kalau lu ngeliatnya nih dengan posisi yang sekarang ada sama nih 66 poin. Gimana peluangnya bagi mereka kedua di pekan ini dulu deh? Apakah akan terjadi nih kudeta atau enggak? Sebetulnya kalau kita ngomongin Persib yang bakal away ke Lampung, kita ngomong Bayangkara di putaran kedua juga kan manuvernya juga lumayan grafiknya meningkat pesat banget gitu. Sempat ada 8 kali kemenangan beruntun, bahkan secara permainan juga terlihat masuk gitu, Musa Sidibe, Rama Sumura dan lain-lain. Jadi menurut gua nanti juga ini bakal jadi sesuatu yang susah buat Persib. Apalagi kan beberapa kali juga Persib ditandang juga akhirnya gagal menang gitu. Dan menurut gua kemenangan atas Persija kemarin di Lampung ya jadi salah satu bukti kalau Bayangkara juga akhirnya siapapun lawannya kalau datang ke Lampung kita bisa nih. Ya terlebih dari itu ya ini Bayangkara gitu. Susah diprediksi gitu, kadang bisa kalah sama tim yang kita gak duga-duga mereka bisa kalah, tapi di satu sisi ya secara permainan juga sebetulnya stabil-stabil aja Bayangkara kan. Gitu, jadi kalau ngomong Persib di Lampung ini bakal susah buat Persib menurut gua. Bisa jadi imbang. Kayak kemarin gue bilang di 2 prediksi gue terakhir bener loh Persib. Persib kan dari 4
away terakhir 3 imbang 1 menang kan. Menangnya lawan Semen Padang doang. Semen Padang lawan Persik berarti imbang kan? Lawan Persebaya imbang. Dan Persebaya imbang. Gitu. Jadi ada peluang untuk imbang lagi nih Persib dan ada peluang. Gue nggak bilang Persib akan imbang gitu. Ada peluang untuk Persib bakal imbang lagi di Lampung. Apalagi kita ngeliat Bayangkara dengan recent formnya seperti apa gitu. Ya akan sulit untuk Persib. Kalau buat Borneo sebetulnya lagi-lagi Persik juga kalau di kandang kan beberapa kali ya nimbang Persib gitu. Mereka 2 kekalahan kemarin justru adanya di tandang gitu. Kalau dicek juga statistiknya di beberapa kandang belakangan Persik juga lumayan stabil penampilannya. Jadi nggak gampang juga buat Borneo, tapi kalau yang gue lihat dengan motivasi yang dipunya sama Borneo belakangan ini bisa jadi kalau Borneo nggak waspada, kalau Borneo terlalu jumawa atau terlalu lengah, ini bisa jadi alarm juga buat mereka gagal menang di Brawijaya gitu. Oke, berarti tandanya ada peluang kudeta di pekan ini. Kalau lu Mas, gimana Mas? Langsung nih, ada peluang atau tidak nih kudeta? Kalau dilihat dari kondisi sekarang yang peluangnya lumayan besar ya. Seperti halnya City mengkudeta Arsenal gitu yang kalau itu bukan kita udah pernah bahas, itu lebih masuk akal buat terkudeta dibanding yang Persib ya. iya sih, tapi kan di luar dugaan aja gitu loh Persib tiba-tiba ketika Persib berada dalam tekanan yang tinggi gitu di atas, unggul sempat lumayan gitu, mereka harus terus-terusan menjaga konsistensi gitu. Borneo dengan santainya ya terus meraih kemenangan sambil berharap yang di atas itu kan kondisinya hampir sama lah gitu. Dan apalagi dinamika belakangan yang muncul kan cukup mengganggu juga di Persib gitu. Ketika ada intrik-intrik ya dari supporter yang memprotes soal politisi dan lain sebagainya, ini kayak situasi kayak kurang mendukung Persib untuk bisa maksimal lah gitu di sisa pertandingan. Tapi Persib tetaplah Persib harusnya, dengan keberadaan Bojan Hodak harusnya Persib bisa bounce back dari kondisi yang sekarang. Tapi titik baliknya tentu lawan Bayangkara. Kalau lawan Bayangkara seri gitu, terus ya katakanlah Borneo menang dan akhirnya berhasil dikudeta. Nah ini kondisinya yang akan buat Persib siap-siap melepas Apa ya? Mereka masih away ke Makassar loh, jauh loh. Ya Persib. Iya. Pare-pare malah. Berarti maksudnya ya harus siap melepas inilah buat Borneo. Tapi Borneo sebenarnya di sisa pertandingannya dari sudut pandang gue ya relatif lebih menyenangkan ketimbang Persib gitu. Karena yang gede-gedenya udah lewat. Dan laga home-nya bisa dioptimalkan banget harusnya Borneo. Oke. Tapi kalau gua ini melihat secara keseluruhan dari sekuat ya, bukan dari jadwal dan faktor lainnya gitu. Karena udah tadi dibahas. Tapi gua ngelihat memang gua nggak kaget kalau misalnya Borneo yang akhirnya juara. Karena secara tim ya, komposisi tim mereka lebih balance aja ketimbang dua iniannya lah mungkin. Persija backnya kadang dan tengahnya kadang bolong gitu. Persib punya masalah dengan lini belakangnya, produktivitasnya. Nah kalau Borneo nggak ada masalah tuh produktivitasnya tuh, tengahnya juga mereka stabil-stabil aja, apalagi backnya gitu yang musim ini tampil ya luar biasa kokoh gitu dengan Nadeo, dengan Casambu back kirinya kuat banget ya Allah. Dua Rugira. Iya dua Rugira. Maksudnya mereka tuh jauh dari sorotan, tapi sebenarnya ini tim yang sangat balance gitu gue ngelihatnya. Jadi kenapa tuh kira-kira jauh dari sorotan? Produktivitas mereka tertinggi kan. Gitu. Terus defense mereka cuma kalah dari Persib lah kalau nggak salah ya. Iya. Sama Persija juga nggak salah. Ya pokoknya ya bertiga itulah. Tapi secara tim lebih ini aja, maksud gue lebih balance aja, lebih solid gitu. Kadang kalau emang dan mereka punya banyak banget senjata gitu, beda sama Persib dan Persija gitu kan. Yang kadang-kadang kalau misalkan Alano dan Maxwell lagi mati meredup ya semuanya tuh meredup tuh nggak bisa. Mungkin Calonego kan kadang-kadang Calonego. Malah kita udah bisa memprediksi player of the season ini Mariano Peralta. Iya itu makanya atau justru Alano dengan triple double ya itu. Apaan dia? Golnya hampir 10, asisnya kartu kuningnya udah 11. Pokoknya sih 1000. Maksudnya MVP-nya
pemain paling disorot itu Pemain paling masuk banyak statistik. Alano. Nggak player of the season Marani Peralta, yang player of the season Doni Tri Pamungkas. Itu bisa. Walaupun sebenarnya yang player of the season juga Hoki Caraka. Pak Pahan sebenarnya masuk juga. Cuman Pak Pahan ini secara produktivitas kita nggak terlalu ngelihat dia gitu. Jadi kalau misalkan biasa kan kalau juri gue nggak tahu ya penilaiannya kayak gimana ya kalau kayak gitu ya. Tapi biasanya based on data tuh yang kayak based on data dan based on kontribusi sama iya, biasanya masalahnya Rivaldo kan bukan pemain depan. Iya, jadi, secara eye test tuh nggak terlalu dinilai. Jadi kayak ya jarang tuh. Ya sama kayak lu ngeliat misalnya Casemiro gimana caranya gitu. dapat gelar pemain terbaik gitu kan. Iya, makanya sebenarnya yang janggal adalah waktu Persija juara Rohit Chan jadi pemain terbaik. Itu sebenarnya ada wah kok bisa gitu kayak dia kan emang kita tahu dia pemain bagus gitu, cuman jarang aja kita ngelihat pemain tengah yang akhirnya dapat pemain terbaik. Ya bagus juga tuh kalau kayak gitu. Soalnya ini Rivaldo Pakpahan juga sebenarnya punya peluang. Cuman kan akhir-akhir ini gue ngelihatnya juga memang arahnya Beckham juga punya peluang. Hoki Caraka mau di kemana? Hoki Caraka. Maksud gue ngelihatnya tuh arah anginnya gitu loh. Di tengah ke akhir musim tuh Doni namanya harum banget gitu. Kan momentumnya kemarin FMD itu loh. Itu momentumnya. Di setengah kan, tapi di awal kan baru dipinjemin dari timnas kan. itu. Itu walaupun ya kalau kita yang mantau dari awal bisa jadi antara Rivaldo Pakpahan nih karena ya dia yang lebih konsisten dari awal musim gitu. Tapi orang yang ngelihatnya cuman kayak namanya harum nih belakangan ini Doni Tri dan pas dilihat emang jago nih anak apalagi gitu. Labelnya timnas. Iya, jadi sorotannya lebih besar. Itu gitu. Jadi ya kita nggak bisa menilai ya, cuman pasti punya opini pribadi juga kan masing-masing. Jadinya ya soal pemain-pemain terbaik dan serahkan ke panelis lah. Betul sekali itu gimana. Ya itulah. Ini Borneo bagi gua tim yang balance jadi gua nggak kaget aja. Bahkan di awal musim kita juga sempat bakal merasa aneh kalau misalkan Borneo gagal juara. Itu. Ketika mereka 11 winning streak itu. Itu makanya. Ya takutnya tiba-tiba katakanlah besok Persib seri lah ya. Terus Borneo menang gitu. Oke. Tiba-tiba dari atas gitu. Kayaknya kita bikin inilah format championship lagi gini nih. Dadak gitu kan. Gak bisa. Gak bisa. Masa gak sesuai kesepakatan awal lah itu janggal. Ya, takutnya gitu kan ada gitu. Tidak profesional. Paling enggak kan kalau itu dari awal musim udah sepakat gitu tim. Bubar jalan itu Borneo langsung. Apa-apa. Udah gue keluar. Tapi ya kalau misalkan akhirnya Borneo juara adalah dia melepas lah predikat Borneo is being Borneo gitu. Beberapa musim terakhir kan Borneo selalu memanaskan papan atas di awal musim. Iya, cuman mungkin sama tuh di Liga Inggris Arsenal bisa buka puasa juga. Iya. Kita lihat nanti. Iya, itu dia maksudnya yang nggak ada lah. Tapi ya paling tidak kalau dari POV pendukung Persib sih gue melihatnya juga mereka akan legowo sih walaupun tim yang nggak juara pun gitu karena ya tim ini mereka juga pasti ngelihat ada bolong-bolongnya gitu meskipun mereka pasti ngelihat pertahanan tim ini yang terbaik di liga ini. Gue ngerasa juga wah pertahanannya terbaik tapi ketika lu nggak bisa nyetak gol kan gimana gitu. Tapi lu tadi lu bilang dari sudut pandang supporter Persib ya Boboto ya kayak gitu mungkin mereka akan melihat oke lah Borneo kayaknya pantas juga lah kita yang ada kesalahan. Kita anggap Borneo posisinya adalah Persija. Gimana sudut pandang supporter Persib menyikapi? Berat sih itu. Untuk legowo ya kalau misalkan akhirnya Persija yang juara. Kondisinya ya, gitu. Nggak tahu sih paling nggak masih ada banteran back to back. Kan 2 kali. Ini itu yang lebih menarik harusnya. Ya pendukung Persija gue yakin juga harusnya ya bisa sedikit euforia tapi buat ngebanter sih agak berat sih gitu karena back to back lah minimal pasti dibalas banternya masih gampang lah itu masih gampang banterannya masih oke lah masih seru lah. Tapi daya tariknya di situ ya kalau Borneo ya kita anggap pantas cuman mungkin nggak akan ada sisi ya yang menjual. Tidak ada rivalitas yang menjual ya sisi secara narasi berita akan lebih seksi kalau yang juara gitu. Ketika kita mantau media sosial nggak semenarik itu. Iya. Karena media sosial Borneo siapa ngapain? Media sosial kan isinya dia juga orang
doang gitu. Woi, tunjukin supporter Borneo, ramaikan. Ramaikan klip ini. Ramaikan. Coba ramaikan. Tunjukkan kalau kalian ada dan kalian itu berlipat ganda. Anjay. Ayo, bikin banter-banteran biar menarik. Biar seru, biar seru. Jadi seru, itu yang kita butuhkan kan. Iya, iya, sebenarnya. iya. Betul. Ya itulah pembahasan kami seputar apa akankah ada kudeta karena Persib udah mulai habis bensin tampaknya. Iya, terkena dampak konflik di sana di Iran kayaknya, habis Waduh. bahan bakar ya. Bahan bakar langka. Padahal udah disubsidi sama Udah disubsidi. KDM ya. Oh iya benar. Iya, udah disubsidi sama Wah. KDM. Katanya bukan 1 pertandingan, 5 pertandingan tuh disubsidi. Sama Bang Ara kali. Parah ya. Katanya kan gitu, kadang bilangnya gitu. Iya, Pengarah. itu dia. Sutap KDM anjay. Sudah. 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 Itu dia pembahasan kami seputar peluang juara Top 3 dan bottom 3. Itu dia. Dan kalau menurut kalian gimana nih? Pendukung Borneo, apakah kalian sangat bereuforia? Kalau misalkan tim kalian juara, apakah siap membanter-banter tim-tim lain biar makin seru sosial media? Dan gimana supporter Persib, apakah kalian akan legowo jika akhirnya Persib gagal juara musim ini? Sedangkan Jackmania gimana? Udah lalui legowo dengan dari bahagia kemarin aja. gimana ya? Udah tinggal ya udah nikmati aja Iya, sisanya gitu. Udah Sampai we will back next season lah. itu dia. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya.